Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 2, sub 2, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Biasanya, saluran udara itu akan meradang, kemudian menjadi sempit dan membengkak. Juga akan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan untuk bernapas. Penyebab utama asma biasanya dari alergi, misalnya alergi udara dingin atau alergi rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Pertolongan pertama pada penderita asma bisa menggunakan alat yang bernama inhaler. Cara kerja inhaler adalah dengan mengubah obat asma di dalamnya yang dalam bentuk cairan atau serbuk menjadi uap dan mengirimkan obat tersebut ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Gejala awal penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari. Kemudian sesak nafas, lalu nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitaran mulut, sulit tidur, biasanya posisi tidur yang nyaman menurut mereka adalah hanya ketika duduk, dan kesadaran mulai menurun. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama-sama beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa penyebab penyakit asma? Tadi sudah Pak jelaskan, yaitu asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Biasanya seperti alergi udara, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Nah, yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma yaitu terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Biasanya itu juga menyebabkan radang. Yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Biasanya, gejala awal penderita penyakit asma adalah batuk, terutama pada malam atau dini hari. Kemudian sesak nafas, lalu nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kondisi pasien asma yang meliputi atau mengalami gejala berat yaitu serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, lalu ada sulit tidur,
dan kesadaran menurun. Yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Pasien asma yang mengalami gejala berat harus mendapat segera perawatan karena bisa mengancam jiwa penderitanya. Jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk pertanyaan sisanya, silakan kalian kerjakan sendiri. Selamat mengerjakan. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata, kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Ada tari piring dan tari rangguk ayak. Nah, amatilah gambar dua tari tersebut. Lalu tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Pertama, nama properti yang digunakan pada tari piring. Dan yang kedua, nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak. Nah, mungkin kamu masih bingung apa yang dimaksud dengan properti dan hal-hal mengenai properti. Jadi Bapak akan jelaskan dulu tentang properti. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan properti tari? Nah, yang dimaksud properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Gunanya adalah untuk menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Nah, benda apa saja yang dapat digunakan menjadi properti tari? Ada banyak benda. Beberapa contoh diantaranya yaitu selendang, lalu boneka, ada keris, payung, topeng, piring, kipas, dan sebagainya. Misalnya tari piring yang seperti tadi itu menggunakan properti berupa piring. Kemudian tari klono topeng menggunakan properti topeng dan selendang. Lalu apa dasar pemilihan suatu benda dapat digunakan sebagai properti tari? Nah, suatu alat yang akan dijadikan properti tari haruslah menyimpulkan atau menggambarkan makna gerakan tari yang akan disampaikan. Lalu, alat yang akan dijadikan properti tari haruslah mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Kemudian, properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Properti yang digunakan juga tidak hilang kearifan lokalnya. Lalu, properti yang digunakan harus menyatu dengan gerakan, pakaian, tema, dan makna tarian. Dan apa fungsi properti tari? Jadi fungsi dari properti tari ini adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika tarian yang ditampilkan. Fungsi lainnya adalah sebagai media penyampai pesan atau makna dari tari yang dipertunjukkan. Selanjutnya, lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung dari rekaman dalam VCD atau kamu bisa menonton dari YouTube. Nah, setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Setelah itu, cobalah kamu melakukan kegiatan berikut ini. Coba carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS atau karton yang kamu jilid jadi satu. Berilah keterangan nama tari, asal daerahnya, dan properti yang digunakan pada tarian tersebut. Nah, berikut Bapak berikan beberapa contoh cara membuatnya. Sekarang giliranmu. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.